Congratulations to the class of 2020. Some of you have graduated already. Some of you still have finals. All of you should be very proud. Graduation is a big achievement under any circumstances. Yours comes as the world is turned upside down by a pandemic and by a country that's been swept up by protest. I can barely imagine how head-spinning these last few months have been for you. Selamat kepada angkatan 2020. Mungkin beberapa dari kalian sudah lulus, dan mungkin kemudian beberapa dari kalian masih mengikuti ujian. Kalian semua harus bangga. Kelulusan adalah prestasi yang besar dalam keadaan apapun. Kelulusan Anda datang pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja dikarenakan pandemik. Dan karena sebuah negara yang sedang tersapu oleh protes. Saya mungkin bisa membayangkan bagaimana pusingnya kepala Anda selama beberapa bulan ini. Just as winter was thawing and you were thinking about spring break, those of you who were away at college were either whisked home or stayed behind on a shuttered campus. Most of you had to finish semesters online, which had its ups and downs. You didn't have to worry about what you wore to class, but watching your teachers and professors try to work Zoom wasn't always pretty either. Either way, none of this is how any of you imagine finishing your final spring at school. Saat salju mulai mencair dan Anda mulai berpikir tentang libur musim panas. Bagi kalian yang sedang berada di perguruan tinggi akan dipaksa pulang atau tetap tinggal di kampus dengan keadaan tertutup. Sebagian besar dari kalian harus menyelesaikan semester secara online, yang dimana ada positif dan negatifnya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apa yang Anda harus pakai untuk masuk kelas, tetapi melihat guru Anda atau profesor yang mencoba bekerja di Zoom juga tidak indah juga. Bagaimanapun, tidak satupun dari Anda yang membayangkan menyelesaikan musim semi terakhir Anda di sekolah. Now, even if we can't all gather in person, I want you to remember that a graduation ceremony doesn't celebrate just a moment in time. It's the culmination of all your years of learning about the world and about yourself. Walaupun kita tidak bisa mengumpulkan semua orang, saya ingin Anda ingat bahwa perayaan kelulusan tidak dirayakan hanya pada momen tertentu, tetapi itu merupakan puncak dari semua tahun Anda ketika belajar tentang dunia maupun tentang diri Anda sendiri. The friends and family who supported you every step of the way, they aren't celebrating a piece of paper. They're celebrating you, how you've grown, the challenges you've overcome, and the experiences you've shared. You can see that love in all the amazing ways that families have come up with their own at-home graduations, from drive-by parades to handmade yard signs. Teman-teman Anda dan keluarga yang telah memberi dukungan terhadap Anda di setiap langkah, mereka tidak merayakan secara kertas, tetapi mereka merayakan Anda. Bagaimana Anda telah tumbuh, semua rintangan yang telah Anda lalui, dan pengalaman yang telah Anda bagikan. Anda bisa melihat semua kasih sayang keluarga dengan berbagai cara hebat yang mereka telah ciptakan untuk merayakan kelulusannya di rumah. Dari mulai parade drive-by, kemudian papan tanda di halaman yang dibuat dengan tangan sendiri. The point is, don't let the lack of a big, crowded ceremony take anything away from what your graduation signifies. Go ahead and bask in the glory of your achievement. And wherever you are, take lots of photos. Although, when I look at my graduation pictures, the main thing I realize is that I should have gotten a haircut more often. Poinnya adalah, jangan membiarkan sedikitnya kerumunan pada saat perayaan mempengaruhi perayaan Anda. Silakan berjemur dalam kemuliaan prestasi Anda. Dan dimanapun kalian, ambillah foto sebanyaknya. Walaupun ketika saya melihat foto kelulusan saya, bahwa hal utama yang saya sadari adalah seharusnya saya memotong rambut saya lebih sering. Now, as was true for generations before you, graduation marks your final passage into adulthood, the time when you're expected to fully take charge of your life's direction. It's when you get to decide what's important to you, the career you want to pursue, the values you want to live by, who you want to build a family with. That can be intimidating even under normal circumstances. And given the current state of things, let's face it can be downright scary. Sekarang, sebagai generasi sebelum Anda, kelulusan merupakan tahap akhir menuju kedewasaan. Waktunya Anda diharapkan untuk memilih jalan hidup Anda sendiri. Ini waktunya untuk memilih apa yang penting bagi Anda. Karir yang ingin Anda kejar, nilai-nilai yang ingin Anda jalani,
Siapa orang yang Anda inginkan untuk membangun rumah tangga dengan Anda? Itu bisa sangat menakutkan dalam situasi apapun. Hadapilah, itu bisa sangat menakutkan. It's fair to say that your generation is graduating into a world that faces more profound challenges than any generation in decades. It can feel like everything's up for grabs right now. A lot of this uncertainty is the direct result of COVID 19, the 100,000 lives it's taken from us, the economic disruption it's caused. No one can say for sure how much longer the crisis will last. A lot of that will depend on the choices we make as a country. But, it will eventually end. Vaccines and treatments will emerge. The economy will begin to heal and life will start returning to normal. And you'll still have your whole life ahead of you. Sangatlah adil untuk mengatakan bahwa generasi Anda lulus menuju dunia yang menghadapi lebih banyak tantangan daripada generasi lainnya. Ini bisa dirasakan seperti semuanya sedang diperebutkan sekarang. Semua ini dikarenakan dampak dari COVID-19. 100.000 nyawa telah diambil dari kita. Terjadinya gangguan ekonomi. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama krisis ini akan berlangsung. Itu semua tergantung apa yang kita pilih sebagai negara. Tetapi Anda tahu bahwa ini semua pasti akan berakhir. Vaksin, kemudian obat-obatan pasti akan muncul. Ekonomi akan mulai membaik, dan hidup akan kembali normal, dan Anda akan tetap memiliki seluruh hidup Anda di hadapan Anda. The thing is, class of 2020, what these past few weeks have also shown us is that the challenges we face go well beyond a virus, and that the old normal wasn't good enough. It wasn't working that well. In a lot of ways, the pandemic just brought into focus problems that have been growing for a very long time, whether it's widening economic inequality, the lack of basic health care for millions of people, the continuing scourge of bigotry and sexism, or the divisions and dysfunction that plague our political system. Permasalahannya adalah apa yang telah ditunjukkan selama beberapa minggu kepada kita bahwa rintangan yang kita hadapi sudah melampaui virus dan old normal, tidak cukup baik dan tidak bekerja dengan baik. Dalam banyak hal, pandemik membawa kita untuk fokus terhadap masalah yang telah lama tumbuh. Apakah kesenjangan ekonomi yang melebar, kurangnya perawatan kesehatan dasar bagi jutaan orang, berkelanjutannya fanatisme dan seksisme, atau perpecahan dan disfungsi yang mengganggu sistem politik kita. Similarly, the protests in response to the killing of George Floyd and Breonna Taylor and Ahmaud Arbery and Nina Pop aren't simply a reaction to those particular tragedies, as heartbreaking as they are. They speak to decades worth of anguish and frustration over unequal treatment and a failure to reform police practices and the broader criminal justice system. Seperti terjadinya demo terhadap terbunuhnya George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, dan Nina Pop. Bukan hanyalah sekadar reaksi terhadap tragedi-tragedi itu yang sama memilukannya. Mereka berbicara tentang penderitaan dan frustasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap perlakuan yang tidak setara dan gagalnya reformasi praktik kepolisian dan sistem peradilan pidana yang luas. These shocks to the system that we're seeing right now, just as you prepare to go out into the world, they remind us that we can't take things for granted. We have to work to make things better. They remind us that our individual well-being depend on the well-being of the community that we live in. And it doesn't matter how much money you make if everyone around you is hungry and sick. It reminds you that our country and our democracy only function when we think not just about ourselves, but also about each other. Guncangan terhadap sistem yang kita lihat sekarang saat Anda bersiap untuk pergi ke dunia, mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menerima begitu saja. Kita harus berusaha untuk membuat segalanya lebih baik. Mereka mengingatkan kita bahwa individu kita sedang dipersiapkan dengan baik untuk kesejahteraan komunitas tempat kita tinggal. Itu tidak tergantung seberapa uang yang Anda hasilkan. Jika orang-orang di sekitar Anda merasa lapar dan sakit, itu mengingatkan Anda jika negara dan demokrasi kita hanya berfungsi ketika kita tidak memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi terhadap orang lain juga. So, as scary and uncertain as these times may be, they are also a wake-up call. And they're an incredible opportunity for your generation. Because you don't have to accept what was considered normal before.
You don't have to accept the world as it is. You can make it into the world as it should be and could be. You can create a new normal, one that is fairer and gives everybody opportunity and treats everyone equally and builds bridges between people instead of dividing them. Jadi, seberapa takutnya dan tidak menentunya saat ini, mungkin itu juga adalah panggilan agar kita bangun dan sadar. Dan mereka adalah kesempatan yang baik untuk generasi kalian, karena Anda tidak perlu menerima apa yang disebut normal sebelumnya. Anda tidak perlu menerima dunia mentah-mentah, Anda bisa membentuk dunia sebagaimana mestinya. Anda bisa membuat normal yang baru, dunia yang lebih adil, dan memberi semua orang kesempatan, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan membangun jembatan di antara orang-orang daripada memisahkan mereka. Just as America overcame slavery and civil war, recessions and depression, Pearl Harbor and 9/11, and all kinds of social upheaval, we can emerge from our current circumstances stronger than before, better than before. But as has always been true at key moments in history, it's going to depend on young people like you to go out there and rewrite what is possible. Seperti Amerika yang mengatasi perbudakan dan perang saudara, resesi dan depresi, Pearl Harbor dan peristiwa 11 September, dan semua jenis pergolakan sosial. Kita dapat muncul dari keadaan kita saat ini lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi, seperti yang selalu benar pada saat-saat penting dalam sejarah, itu semua tergantung anak muda seperti Anda untuk keluar sana dan menulis ulang apa yang bisa terjadi. I'll admit that it's a little unfair to lay such a heavy burden on you. I wish that my generation had done more to solve some of our country's big problems, so you didn't have to. But the good news is that I know you're up to the challenge. You are the best educated generation in history, and a whole lot more technologically savvy. You've been exposed to more knowledge and perspectives than my generation ever was. Saya merasa ini tidak terlalu adil untuk menyerahkan beban yang sangat berat kepada Anda. Saya harap generasi saya untuk lebih menyelesaikan beberapa masalah negara yang besar, jadi Anda tidak perlu. Tetapi, kabar baiknya, saya tahu bahwa Anda bisa menyelesaikan tantangan ini. Anda adalah generasi terpelajar yang paling baik dalam sejarah dan jauh lebih mengerti tentang teknologi. Anda telah terpapar lebih banyak pengetahuan dan perspektif daripada generasi saya. More tolerant and empathetic, entrepreneurial, environmentally conscious. Even before graduation, many of you have already started to make your mark, feeding the hungry, mentoring kids, fighting racial injustice, helping veterans, battling climate change. And now, to see so many of you participating in peaceful protests, to see so many of you of every race and background raise up your voices on behalf of justice for all, well, it's been unbelievably inspiring. You make me optimistic about our future. Anda lebih memiliki rasa toleransi dan empati, rasa kewirausahaan, sadar lingkungan, bahkan sebelum kelulusan banyak dari kalian sudah mulai tanda memberi makan orang kelaparan, membimbing anak kecil, melawan ketidakadilan rasial, membantu veteran, melawan perubahan iklim, dan sekarang banyak dari kalian yang berpartisipasi di protes damai, dan melihat bahwa kalian yang berasal dari berbagai ras, latar belakang, angkat suara Anda atas nama keadilan untuk semua. Itu sangat menginspirasi. Anda telah membuat saya optimis tentang masa depan kita semua. So as you prepare for the next stage of what I know will be a remarkable journey, I'll leave you with a few quick pieces of advice for what they're worth. Jadi, selagi Anda mempersiapkan langkah apa yang harus Anda lakukan, yang saya tahu akan menjadi perjalanan yang luar biasa, saya akan memberi Anda beberapa saran. Dan untuk apa nilai mereka? First, do what you think is right, not just what's convenient or what's expected or what's easy. While you have this time, think about the values that matter to you the most. Too many graduates who feel the pressure to immediately start running that race for success skip the step of asking themselves what's really important. And too often they end up as adults who only do what's good for them and say to heck with everybody else, and they end up not having a lot of meaningful relationships or
not really feeling as if they made a serious contribution to the world. Pertama, lakukan apa yang menurutmu benar, bukan hanya apa yang nyaman atau apa yang diharapkan, atau mungkin apa yang mudah. Saat kamu masih memiliki waktu, pikirkan apa yang menurutmu paling penting. Terlalu banyak lulusan yang merasakan tekanan untuk segera mulai berlari untuk meraih kesuksesan dan melewati langkah bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling penting? Dan banyak yang berakhir menjadi dewasa yang melakukannya apa yang menurutnya bagus untuk diri sendiri dan mengatakan dengan persetan dengan orang lain. Dan mereka berakhir tidak memiliki hubungan yang berarti atau tidak benar-benar merasa seolah-olah mereka memberikan kontribusi serius kepada dunia. I hope that instead you decide to moor yourself in values that last, like responsibility, fairness, generosity, and respect for others. That will make you part of the solution instead of part of the problem. And if experience is any guide, it actually makes for a happier life. Saya harap alih-alih Anda memutuskan untuk mendambatkan diri pada nilai-nilai yang bertahan seperti tanggung jawab, keadilan, kedermawanan, dan rasa hormat terhadap orang lain, itu akan membuat Anda menjadi bagian dari solusi daripada menjadi bagian dari masalah. Dan jika pengalaman adalah panduan, itu benar-benar membuat hidup lebih bahagia. Second, listen to each other, respect each other, and use all that critical thinking you've developed from your education to help promote the truth. You are the internet generation and the social media generation. It's not just how you shop or listen to music or watch videos. It's part of your social lives. It's the new town square where you all come together and meet. Kedua, saling mendengarkan, saling respect, dan gunakan semua pemikiran kritis yang sudah Anda bangun dari pembelajaran Anda untuk membantu menyebarkan kejujuran. Anda adalah generasi internet dan generasi sosial media. Ini bukan tentang bagaimana Anda berbelanja atau mendengarkan musik atau menonton berbagai video. Ini adalah bagian dari kehidupan sosial Anda. Ini adalah seperti alun-alun kota baru, di mana Anda semua datang dan bertemu. In many ways, it's been an amazing tool. In your pockets, you have access to more information than any group of people in history. It's allowed movements of like-minded people to mobilize on behalf of worthy causes. But what's become clear is that social media can also be a tool to spread conflict, division, and falsehoods, to bully people and promote hate. Too often, it shuts us off from each other instead of bringing us together, partly because it gives us the ability to select our own realities, independent of facts or science or logic or common sense. We start reading only news and opinions that reinforce our own biases. We start canceling everything else out. We let opinion masquerade as fact, and we treat even the wildest conspiracy theories as worthy of consideration. And the irony is that usually the people who are peddling falsehoods on the internet or social media are doing so for their own purposes, either to sell you something or distract you from the real issues that matter. Di berbagai cara ini adalah menjadi alat yang bagus di saku Anda. Anda sudah bisa mengakses lebih banyak informasi dibanding kelompok manapun di sejarah. Itu memungkinkan gerakan orang-orang yang berpikiran sama untuk memobilisasi atas nama tujuan yang layak. Tapi apa yang menjadi jelas bahwa sosial media bisa menjadi alat untuk memperluaskan konflik, perpecahan, dan hoax atau kepalsuan, untuk membuli orang, untuk menyebarluaskan kebencian, terlalu sering untuk mematikan kita dari satu sama lain daripada menyatukan kita bersama. Sebagian karena itu, memberi kita kemampuan untuk memilih realitas kita sendiri, independen dari fakta atau sains, atau logika atau akal sehat. Kita mulai membaca hanya berita atau opini yang memperkuat bias kita sendiri. Kita mulai menolak semuanya. Kita membiarkan opini menyamar sebagai fakta. Dan kami memperlakukan bahkan teori konspirasi terliar pun layak dipertimbangkan. Dan ironinya adalah bahwa biasanya orang-orang yang menyebarkan hoax di internet dan sosial media melakukannya untuk tujuan mereka sendiri, baik untuk menjual sesuatu atau mengalihkan perhatian Anda dari masalah nyata yang penting.
You can change that. If a friend tells you COVID-19 is a hoax, politely correct them. If an older relative cites some video to promote a racist stereotype, show him or her why that video is a sham. As a generation that understands social media and technology a lot better than anyone, it's going to be up to you to create online cultures and communities that respect differences of opinion and freedom of speech, and also restore the kind of honest, informed, fact-based debate that is the starting point for tackling the challenges we face. Anda bisa merubah itu. Jika seorang teman memberitahu bahwa COVID-19 adalah hoax, beritahu mereka dengan sopan. Jika kerabat yang lebih tua melihat beberapa video untuk mempromosikan stereotip rasis, tunjukkan padanya mengapa video itu palsu. Sebagai generasi yang mengerti sosial media dan teknologi yang lebih baik daripada yang lain, ini akan bergantung pada Anda untuk membuat budaya dan komunitas online yang respect terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara. Dan kembalikan juga jenis debat yang jujur, yang berdasarkan informasi, berdasarkan fakta, itu adalah titik awal untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Finally, even if it all seems broken, have faith in our democracy. Participate and vote. Don't fall for the easy cynicism that says nothing can change or that there's only one way to bring about change. In the midst of recent protests, I've noticed that there have been some debates among young people about how useful voting is compared to direct action and civil disobedience in ending discrimination in our society. Akhirnya, bahkan jika semuanya tampak rusak, percayalah pada demokrasi kita. Berpartisipasilah dan berikanlah suara. Jangan jatuh pada sinisme mudah yang mengatakan tidak ada yang bisa berubah, atau hanya ada satu cara untuk membawa perubahan. Di tengah-tengah protes yang belum lama ini dilakukan, saya melihat bahwa ada beberapa debat di antara anak muda tentang bagaimana bergunanya voting ini dibandingkan dengan aksi langsung dan pembangkangan sipil dalam mengakhiri diskriminasi di masyarakat kita. The fact is, we don't have to choose, we need both. Peaceful protests and demonstrations are patriotic. They shine a light on injustice. They raise public awareness. They make the folks in charge uncomfortable in a way that's healthy. After all, we're a nation that was founded on protest. Eventually, though, your aspirations have to be translated into specific laws and institutional practices. And that only happens when we elect good people at every level who are responsive to our demands. And that includes local offices like the office of mayor or the office of district attorney that don't get as much attention as a presidential race, but have the most direct impact on issues like how communities are policed. Faktanya adalah, kita tidak perlu memilih. Kita memerlukan dua-duanya. Protes yang damai dan demo bersifat patriotik. Mereka menerangi cahaya terhadap ketidakadilan. Mereka menaikkan kesadaran publik. Mereka membuat orang-orang yang bertugas tidak nyaman dengan cara yang sehat. Lagi pula, kita adalah bangsa yang didirikan atas dasar protes. Meskipun, pada akhirnya, aspirasi Anda harus diterjemahkan ke dalam undang-undang dan praktik kelembagaan tertentu. Dan itu hanya terjadi jika memilih orang baik yang responsif terhadap tuntutan kita. Dan itu termasuk kantor lokal seperti kantor wali kota atau kantor kejaksaan. Mereka tidak mendapatkan perhatian sebanyak pemilihan presiden, tetapi memiliki dampak paling langsung pada isu-isu seperti bagaimana masyarakat diatur. In fact, you don't even have to be an activist to make a contribution to our democracy. If you've always dreamed of starting your own business, go build a company that is a model for paying its workers a fair wage. If you've dreamed always of being a doctor, think about working in a community that's short on doctors. Anda tidak perlu menjadi aktivis untuk melakukan kontribusi kepada demokrasi kita. Jika Anda selalu bermimpi untuk memulai bisnis Anda sendiri, bangunlah perusahaan yang merupakan model untuk membayar pekerjanya dengan upah yang adil. Jika Anda selalu bermimpi menjadi dokter,
Pikirkan tentang bekerja di komunitas yang kekurangan dokter. Banyak cara untuk melayani.